SDM. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan, tujuan dan manfaat perencanaan SDM. Perencanaan SDM sebagai kegiatan prediksi bermaksud untuk memperkirakan permintaan demand SDM yang diperlukan agar dapat mewujudkan kegiatan bisnis yang terdapat dalam kegiatan resta, renov, dan program bisnis tahunan di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan. Tujuan perencanaan SDM, tujuan umumnya perencanaan dan program bisnis di lingkungan setiap dan di semua organisasi atau perusahaan secara ideal bertujuan untuk mempertahankan dan mengembangkan eksistensinya. Tujuan itu secara operasional dan konkret di bidang bisnis sebuah organisasi adalah untuk meraih laba kompetitif secara berkelanjutan. Karena adanya laba, eksistensi organisasi atau perusahaan dapat dipertahankan dan dikembangkan. Oleh karena itu, berarti juga perencanaan SDM harus mampu menetapkan keputusan mengenai jumlah dan kualifikasi SDM yang dimiliki kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Tujuan khususnya, perencanaan SDM menyangkut prediksi kebutuhan di masa dating di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan, maka tujuan khususnya terkait pula dengan waktu yang terdiri dari perencanaan SDM jangka pendek, menetapkan prediksi posisi atau jabatan bekerja kosong 1 tahun mendatang yang diisi jika jumlah maupun kualifikasi di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan. Yang kedua, tujuan perencanaan SDM jangka sedang atau panjang, menetapkan prediksi permintaan atau demand SDM selama 2-3 tahun lebih, maksimal itu 5 tahun mendatang, agar perusahaan memiliki kemampuan mempertahankan dan mengembangkan eksistensi kompetitif melalui kemampuan meraih laba secara berkelanjutan. Kedua tujuan tersebut menurut perencanaan SDM tersebut di atas mengharuskan organisasi atau perusahaan menetapkan prediksi jumlah dan kualifikasi SDM secara akurat agar memperoleh SDM yang konvensional sebagai SDM kompetitif yang berkualitas di bidang bisnis yang tidak sama antara perusahaan dengan perusahaan lainnya. Nah, manfaat perencanaan SDM yang pertama meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan SDM akan berlangsung efektif dan efisien karena perencanaan SDM harus dimulai dengan kegiatan peraturan kembali dan penetapan ulang SDM yang dimiliki. Penetapan ulang yang dimaksud agar setiap dan semua yang dimiliki pekerja pada jabatan untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya. Nah, yang kedua, menyelaraskan aktivitas SDM berdasarkan potensinya masing-masing dengan tugas-tugas yang sasarannya berpengaruh pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pencapaian organisasi dan perusahaan. Dengan kata lain, semua SDM berpeluang untuk berperilaku proaktif dalam pekerjaan karena setiap tugas dan masalah yang berada dalam lingkungan kemampuannya akan dapat diselesaikan secara baik sebagai prestasi yang memberikan kepuasan dalam bekerja. Nah, kemudian yang ketiga ada meningkatkan kecermatan dan pengamatan pembiayaan atau cost dengan tenaga dalam melaksanakan rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi menindaklanjuti perencanaan SDM yang harus didahului dengan melaksanakan promosi dan pemindahan jabatan, mempensiunkan dan memberhentikan pekerjaan sesuai dengan alasan masing-masing. Dengan demikian, pembiayaan atau cost dapat dihemat melalui ketepatan penetapan ulang jika terjadinya penetapan yang keliru, sehingga tidak menyediakan pembiayaan yang tidak mengangkat atau menambah SDM dari sumber eksternal jika masing tersedia dari sumber internal memenuhi kualifikasi untuk mengisi kekosongan. Kemudian yang keempat, perencanaan SDM yang profesional mendorong usaha menciptakan menggunakan sistem informasi SDM agar selalu akurat setiap pakai berbagai kegiatan manajemen lainnya. Nah, selanjutnya informasi dan perencanaan SDM. Berikutnya sistem informasi SDM yang akan terus-menerus dikembangkan itu dapat dipergunakan untuk melengkapi sistem informasi manajemen atau SIM organisasi
ataupun perusahaan. Yang kelima, perencanaan SDM dapat meningkatkan koordinasi antara unit pekerjaan atau departemen yang akan berkelanjutan juga untuk melaksanakan kegiatan SDM lainnya. Bahkan dapat dikembangkan dalam melaksanakan kegiatan bisnis yang melakukan kerjasama. Nah, keuntungan perencanaan SDM yang pertama, mendorong perilaku proaktif dan terhindar dari perilaku reaktif dalam melaksanakan kegiatan perencanaan SDM yang akan berdampak positif pada pelaksanaan kegiatan bisnis. Rekrutmen dalam seleksi akan menghasilkan SDM yang potensial dengan kemampuan dimiliki akan bekerja dengan secara efektif dan efisien baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Di samping itu, SDM akan memiliki motivasi kerja dan motivasi berprestasi tinggi dalam bekerja. Dengan kata lain, SDM itu yang bekerja secara proaktif dan mampu menggunakan pikirannya dengan selalu bersikap berperilaku positif, mengembangkan wawasan bisnis melalui bidang kerjanya. Nah, keuntungan yang kedua, perencanaan SDM berfungsi untuk menetapkan tujuan organisasi atau perusahaan. Perencanaan SDM dapat menetapkan kualifikasi SDM akan menghadiri sejumlah SDM yang dimiliki know-how jenis yang berkualitas tinggi dengan melaksanakan kegiatan bisnis kesamaan yang bersifat khusus untuk dapat menetapkan organisasi atau perusahaan dalam memiliki dan menetapkan bidang bisnis dan tujuan organisasi ataupun perusahaan. Dan yang ketiga, merangsang pemikiran kritis dan menguji asumsi bisnis. SDM potensial yang dihasilkan oleh perencanaan SDM yang akurat akan selalu terangsang untuk berpikir kritis dalam menghadapi lingkungan bisnis mudah berubah-ubah dengan menghasilkan berbagai asumsi bisnis secara opsional dan realistis yang harus diuji usaha pengembangan eksistensi organisasi atau perusahaan dalam jangka waktu panjang. SDM tersebut akan memiliki pengalaman yang akan mendukung kemampuan berpikir krisisnya yang semakin meningkat. Nah, kemudian keuntungan yang lainnya mendorong partisipasi tenaga profesional dalam proses prediksi. Dan yang kelima, menjembatani jurang pemisah antar bisnis sekarang. Nah, kemudian yang keenam, menetapkan alokasi SDM dengan pilihan bisnis, keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi dan perusahaan sangatlah tergantung pada SDM yang dikerjakan. Melalui perencanaan SDM ditetapkan kualifikasi SDM dengan pilihannya. Nah, kemudian yang ketujuh, menciptakan suasana kebersamaan dalam menetapkan kualifikasi SDM untuk sebuah jenjang jabatan yang semua jenis pekerjaan perencanaan SDM dapat menyaratkan mengenai sikap, kematangan emosi, penguasaan nilai-nilai, dan sifat kepribadian yang positif. Nah, kemudian berdasarkan uraian yang tadi sudah dibacakan, berarti pelaksanaan SDM profesional harus dilakukan sebagai implementasi 3 tugas pokok perencanaan yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, terdiri dari tugas eksperimentatif, tugas prediksi, dan tugas kontrol. Dengan demikian berarti juga dapat organisasi perusahaan melaksanakan, maka harus diikuti langkah-langkah. Yang pertama, menghimpun dan mengelola data informasi SDM yang sudah memiliki organisasi atau perusahaan untuk memperjelas kondisinya sekarang, baik dari segi jumlah, kuantitas, ataupun kualitasnya. Yang kedua, memprediksi kekurangan SDM dengan membandingkan SDM yang dimiliki dengan permintaan demand SDM untuk melaksanakan operasional bisnis dengan di masa yang akan datang, baik jumlah, kualitas, dan kualifikasinya atau kualitasnya. Dan yang ketiga, mengontrol kesesuaian SDM yang diprediksi berupa jumlah dan kualitas dengan perencanaan bisnis agar tujuan strategis dan visi organisasi atau perusahaan dapat dicapai secara maksimal, baik agar terhindar dari timbulnya masalah-masalah baru yang dapat terjadi apabila hasil prediksi SDM secara kualifikasi dengan kualitatif tidak sesuai kebutuhan mewujudkan
eksistensi perusahaan yang diinginkan di masa yang akan datang. Baik, terima kasih. Sekian presentasi pada pagi hari ini tentang perencanaan SDM.